RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Masih bersama kami di Jakarta Sore Ini ya. Kembali lagi kami akan mengundang Anda tentang kesan yang bisa Anda berikan mengenai pertandingan tadi malam nih, Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ya, tapi sebelumnya kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Jakarta dan sekitarnya. Apa kesan Anda pendengar dari pertandingan tadi malam? Silakan Anda sampaikan di sini ya. Sekarang kami sudah terhubung dengan Rizky. Selamat sore Rizky. Halo, selamat sore. Selamat sore. Rizky, gimana semalam nonton pertandingan bola dong pasti ya? Pasti dong. Pasti dong. Nontonnya di mana Ki? Nobar sih. Oh, Nobar, wih seru dong. Seru ya. Wih, di Nobar di kantor luar biasa. Ini sebenarnya kemarin prediksinya Rizky itu berapa Ki skornya Ki? Prediksi sih awalnya 1-1 ya. Karena nggak berharap juga bisa menang lawan Arab karena kan Arab tahu sendiri lah. Yeah. Nah akhirnya dengan berubah informasi kemarin tuh Indonesia akhirnya lebih nunjukin taringnya lah, apalagi di rumah sendiri juga. Wih, luar biasa. Jadi ya. di luar ekspektasi ya, ekspektasinya 1-1, ekspektasi. tapi ternyata bisa 2-0, luar biasa. Oke, baik. Rizky, terima kasih banyak Rizky sudah berbagi kesan ya setelah pertandingan kemarin. Dan terakhir deh, singkat aja nih, harapannya untuk kedepannya gimana Ki? Harapannya sih buat timnas ya, lebih baik lagi ke depannya di beberapa match ke depan ini, karena peluang buat lolos ke Piala Dunia kebuka kok, masih kebuka nih. Oke. Oke. Tetap optimis ya, ke depannya lebih bagus ya. Lah buat timnas Indonesia. Oke, dan apapun hasilnya ini dong, apa namanya tetap didukung ya, karena kan biasanya banyak supporter nih kalau misalnya giliran kalah ada yang menghujat apa segala macam. Kalau Rizky nggak yang begitu kan? Enggak dong. Nah itu dia. Baik. Supporter setia ya Rizky ya. Baik, terima kasih Rizky, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Rizky pendengar salah satu pendukung timnas ya, yang katanya ekspektasinya kemarin tuh sebenarnya 1-1, tapi ternyata di luar ekspektasi. Kita bisa poinnya adalah 2-0 ya, skornya 2-0 begitu. Sesaat lagi pendengar kami akan berbincang dengan seorang pengamat sepak bola nasional, sekaligus juga Dewan Pengawas LPP RRI. Ada M. Kusnaini atau Bungkus. Selamat sore Bungkus. Selamat sore. Selamat sore. Iya, ada Farid sama Feby Bungkus. Oh iya, selamat sore juga. Selamat sore Bungkus. Sehat ya Bungkus ya? Alhamdulillah sehat. Bungkus, ini pertandingan tadi malam ini kan luar biasa ya hasilnya. Tentunya ini membawa euforia, kesenangan karena kemenangan tadi malam begitu. Kalau Bungkus sendiri melihat pertandingan tadi malam kayak gimana Bungkus? Iya, memang kalau kita bandingkan dengan dua pertandingan terakhir, memang ada peningkatan performa yang cukup baik ya. Ada peningkatan dari segi kerjasama tim, ada peningkatan dari segi konsentrasi pemain sampai akhir laga, dan yang paling penting itu ada peningkatan dalam hal memanfaatkan peluang. Jadi waktu kita lawan Jepang sebetulnya kita nggak sedikit juga peluangnya. Kita punya 8 peluang. 3 diantaranya ada on target, tapi tidak satu pun yang menjadi gol. Kemarin lawan Arab Saudi, itu peluangnya sebetulnya nggak lebih banyak, bahkan mungkin lebih sedikit. Saya mencatat hanya ada 5 peluang, tapi 2 diantaranya menjadi gol. Artinya memang ada peningkatan yang cukup baik dari segi penyelesaian akhir, dan itulah yang dibutuhkan oleh semua tim. Tidak cukup kita hanya menguasai ball possession, tidak cukup kita hanya menciptakan peluang, tapi lebih dari itu harus ada penyelesaian akhir yang menjadi gol.
Itulah yang berhasil diperbaiki di pertandingan kemarin sehingga akhirnya kita dapat kemenangan yang sangat penting dalam perjuangan untuk lolos ke tahap berikutnya. Jadi untuk lolos langsung sering saya katakan agak sulit kita ya. Jepang sudah luar biasa, sudah hampir pasti lolos langsung ke Piala Dunia. Australia mungkin akan menjadi kandidat berikutnya. Kita fokus ke posisi ketiga, keempat sehingga bisa lolos ke putaran keempat. Nah, kalau mau ke putaran keempat kita itu pun ada syaratnya, dapat 12 poin lah untuk amannya. Nah, sekarang kan baru 6 poin. Tapi 6 poin itu didapat sesudah 2 kekalahan, tambahan 3 poin yang sangat berarti artinya ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengejar dua kemenangan lagi supaya target 12 poin bisa tercapai. Kita masih punya 4 pertandingan, 2 home dan 2 away. Maka yang paling realistis adalah meraih kemenangan lagi di 2 pertandingan home nanti lawan Bahrain dan China. Nah, gimana tuh nanti ke depannya ketika pertandingan home tadi tuh Bahrain sama China? Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diwaspadai begitu? Ya, mungkin kita harus melihatnya satu persatu dulu ya. Jadi next itu bulan Maret kita akan bertemu dengan Australia dalam laga away. Baru kemudian menjamu Bahrain di kandang ya. Jadi tantangan terbesar sekarang pertama adalah menghadapi Australia dalam pertandingan away yang pasti akan sangat sulit. Kita tahu bahwa waktu main di Jakarta pun Australia mampu mengepung pertahanan Indonesia, mampu menguasai permainan, ball positionnya sangat tinggi, jumlah peluangnya juga banyak. Nah, mudah-mudahan di pertandingan yang sebaliknya ketika kita away ke Australia, kita bisa tampil lebih baik. Nah, caranya dengan mempertahankan level permainan yang sudah dicapai pada pertandingan lawan Arab Saudi kemarin. Jadi kalau kita bisa mempertahankan level permainan kemarin, kita mungkin akan mampu mengimbangi Australia, meskipun mungkin untuk mengalahkan Australia tetap sulit. Tapi mengimbangi bukan hal yang mustahil. Nah, bagi saya itu yang paling penting, bagaimana menghadapi Australia nanti hasilnya bagus, supaya ketika menghadapi Bahrain di laga home berikutnya, kepercayaan diri pemain tetap terjaga ya, levelnya tetap tinggi, karena sekali lagi, lawan Bahrain itu sangat penting, kita perlu meraih kemenangan dan mungkin itu bisa menjadi salah satu penentu pertandingan krusial apakah kita bisa mencapai target atau enggak. Kalau misalnya lawan Australia tidak bisa menang, lalu lawan Bahrain juga nggak bisa menang, itu akan sulit meraih 12 poin karena ada Jepang di laga terakhir. Jepang ini main di mana aja kan sangat luar biasa ya bagi untuk ukuran Asia ya. Dan itu akan menjadi sangat sulit bagi kita. Ya, tapi mengenai pertandingan kemarin nih, Bungkus, ini apa yang menjadi faktor mungkin dari Marcelino begitu yang bermain sangat baik kemarin? Iya, yang pertama kita tahu bahwa Marcelino itu tidak main sebagai starter di 2 laga sebelumnya ya. Padahal di awal kualifikasi kan dia selalu starter. Kita tahu kualitas Marcelino ini pemain muda yang berbakat, potensial. Tapi kadang-kadang ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi itu membuat pemain terbebani. Apalagi sebagai pemain muda, Marcelino ini masih ada tengil-tengilnya gitu ya, masih belum sepenuhnya matang gitu ya. Dan itu kadang-kadang yang membuat dia tidak bisa fokus ke pertandingan dan akhirnya performanya tidak maksimal. Nah, kemarin 2 pertandingan ketika dia tidak mendapat kepercayaan sebagai starter itu menurut saya sebuah warning yang baik ya dari pelatih agar dia meningkatkan kualitas permainan dia dan terbukti dia kemudian bisa kembali ke level permainan terbaiknya di pertandingan lawan Arab Saudi. Jadi ukurannya bukan karena dia bikin 2 gol, tapi secara permainan dia memang kemarin tampil bagus. Dia bisa mengisi peran sebagai pemain yang mengisi celah di antara lini tengah dengan lini depan. Dia selalu hadir ketika tercipta momen di mana Indonesia melakukan tekanan dan kemudian cutback. Jadi kalau kita melakukan serangan dari sayap, menusuk, lalu cutback, itu harus ada yang siap mengantisipasi. Nah, itu yang selalu dilakukan oleh Marcelino. Selalu hadir ketika momen kita melakukan serangan, menusuk, cutback, dia hadir. Dia selalu ada di setiap momen ketika kita mendapatkan second ball. Jadi peluang pertama gagal, second ball-nya kan masih ada kemungkinan. Nah, itu Marcelino selalu hadir juga untuk mendapatkan second ball. Jadi penempatan posisi dia kemarin sangat baik, finishing dia juga sangat baik, sehingga memang kemarin bisa dibilang dia menjadi bintangnya timnas Indonesia ketika mengalahkan Arab Saudi. Oke. Ketika nanti kita akan berjumpa dengan Australia, apakah strategi yang sama masih efektif untuk dimainkan? Jadi sepak bola itu setiap pertandingan itu berbeda.
Jadi kalau kita hari ini bermain katakanlah dengan formasi 3-4-3 lalu mengalahkan Argentina, besok ketika menghadapi Iran belum tentu kita efektif kalau mainnya 3-4-3. Jadi setiap pertandingan adalah hal yang berbeda dalam sepak bola. Nah, kemarin kita bermain bagus, efektif dengan formasi 3-5-2 di mana Marcelino bermain di belakang 2 striker. Tapi menghadapi Australia, tentu pelatih akan eksaminasi lagi, melihat bagaimana permainan terakhir Australia kemarin. Kemudian tim analis menyusun analisisnya, kemudian merekomendasikan strategi. Nah, pelatih kemudian akan memutuskan, kita main dengan cara ini. Formasinya katakanlah 3-4-3. 2 pemain sayapnya ini, cara menyerangnya begini, lalu susunan pemainnya 11 orang seperti ini. Seperti itulah cara kerja sepak bola. Nah, setelah kemarin sudah menang begitu ya atas Arab Saudi, Bungkus, ini gimana nih mempengaruhi posisi tim Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa sekarang kita di posisi di mana kita punya peluang besar untuk lolos ke putaran keempat ya. Cuma kita masih butuh 2 kemenangan lagi. Nah, yang harus diwaspadai, grup ini kan unik ya. Hanya Jepang yang bisa dibilang aman untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi peringkat kedua sampai peringkat ke-6 itu sisa poinnya cuma 4. Peringkat kedua dengan peringkat ke-5 itu sisa poinnya cuma 3. Jadi kalau 1 kemenangan itu bisa membalikan keadaan. Yang tadinya peringkat kedua bisa ke-5. Yang tadinya peringkat ketiga bisa ke-6 atau sebaliknya gitu ya. Karena itulah sangat penting bagi Indonesia bisa tampil konsisten. Di 4 laga terakhir ini harus bisa konsisten sehingga peringkatnya tidak melorot lagi ke posisi di bawah. Bisa menjaga posisi ada di posisi 3 dan ke-4. Oke. Bungkus, biasanya kan setelah kalah tanding itu biasanya mempengaruhi mental pemain begitu ya. Kemarin kan kita sebelum lawan Arab kita dibantai 4-0 sama Jepang begitu. Sebenarnya tadi malam tuh prediksinya Bungkus berapa skornya Indonesia sama Arab Saudi? Iya, sempat ditanya saat pagi ketika saya berada di Batam, teman-teman RRI Batam bertanya, saya bilang saya punya keyakinan kali ini kita bisa menang. Kalau ditanya berapa golnya, saya nggak tahu, tapi saya yakin menang hari ini. Karena saya bilang tekanan yang dibuat oleh publik itu sangat besar, sehingga itu menyatukan pemain. Secara psikologis, secara emosional, pemain merasa bersatu oleh tekanan masyarakat yang begitu besar. Apalagi sempat muncul tagar-tagar yang menuntut pelatih diberhentikan dan sebagainya. Dalam sepak bola itu biasanya hal-hal semacam itu menjadi pemantik. Pemain akhirnya menjadi terpacu untuk bermain baik, memberikan yang terbaik, dan kalau bisa dalam tanda petik menyelamatkan pelatihnya. Itu biasanya dalam tim itu ada hal-hal seperti itu. Mereka bermain di luar melebihi kemampuan mereka dan kemudian mendapatkan hasil yang baik yang membuat opini publik kemudian berputar 180 derajat. Yang tadinya menghujat berbalik memuji. Nah, cuma ini memang kebiasaan yang juga harus diperbaiki dari sepak bola Indonesia ya. Bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, bukan hanya pembina, pengurus, supporter juga harus memperbaiki diri, harus juga belajar lebih dewasa. Jadi bagaimana memberikan dukungan tidak hanya saat timnya menang, jangan hanya bersorak saat tim kita menang, tapi juga siap memberikan dukungan saat mereka kalah. Itu filosofi itu harus ditanamkan dan kemudian menjadi tradisi dalam dukungan kita kepada tim nasional. Jangan hanya mau menang, tapi menolak kalah. Karena sepak bola ada menang, ada kalah, ada imbang. Tidak selalu kita bisa menang. Karena bola itu berputar ya, Bungkus ya. Nah, Bungkus kalau nggak berputar itu namanya dadu. Nah, itu dia. Bungkus berarti kemarin ini sempat lagi di Batam begitu ya, pagi-pagi, dan sempat nontonnya di Batam atau udah ke kota lain, Bungkus? Di bandara di Jakarta kebetulan. Jadi saya tiba saat pertandingan berlangsung. Jadi saya tidak beruntung untuk bisa menonton langsung di GBK kemarin. Tapi beruntung masih bisa nonton bareng bersama dengan ratusan orang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Rame-rame nonton di sebuah tempat yang seru juga, luar biasa juga atmosfernya. Yang menunjukkan bahwa memang masyarakat Indonesia ini masyarakat yang luar biasa fanatiknya terhadap sepak bola, terutama kepada tim nasional. Oke, ditodong jadi komentator juga nggak, Bung? Waktu nonton bareng gitu. Saya kebetulan pakai masker. Oh gitu, jadi nggak ketahuan ya. Oke, Bungkus, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Kita tunggu di laga berikutnya ya, Bungkus. Semoga hasilnya bisa lebih bagus lagi. Terima kasih, Bungkus. Selamat sore. Sore. Demikian pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Kusnaini ya, atau biasa dipanggil Bungkus, pengamat sepak bola nasional dan juga Dewan Pengawas LPP RRI di Jakarta sore ini.